Selamat datang adik-adik kembali di pelajaran sejarah ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas pengertian sejarah dan pengertian sejarah menurut para ahli ya. Nah, langsung aja, apa itu sejarah? Sejarah dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab itu sering disebut dengan syajarah atau syajaratun, yang artinya pohon atau pohon silsilah. Silsilah yang dimaksud adalah misal Masehi. Nah, waktu itu sering disebut dengan Masehi, kemudian tarikh, kemudian mitos, dan legenda. Nah, itu silsilah itu yang dimaksud dengan syajarah menurut bahasa Arab. Saya ulang ya, dalam bahasa Arab sejarah itu dapat diartikan syajarah atau syajaratun, yang artinya pohon atau silsilah. Silsilah yang dimaksud seperti legenda, mitos-mitos. Nah, kemudian Masehi itu adalah nama tahun ya. Kemudian ada tarikh. Nah, nanti akan ditulis di sini nanti ya, akan lebih jelas. Nah, kemudian kata syajarah ini akhirnya diserap oleh negara-negara di Eropa. Akhirnya sejarah pun disebut dengan, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan history. History yang artinya cerita masa lalu atau kejadian masa lalu. Nah, seperti itu tadi. Kemudian secara harfiah sejarah ini akhirnya disebut dengan kata sejarah. Nah, ini lebih di Indonesia ya. Kalau di Indonesia secara harfiah kata sejarah tadi akhirnya merujuk pada kata sejarah. Nah, kalau di Indonesia sejarah itu sering dikaitkan dengan riwayat-riwayat masa lalu. Maksudnya riwayat, misal ya, biar lebih jelas, misalnya riwayat Soekarno, riwayat Jenderal Sudirman, bagaimana sih sebenarnya riwayat seorang Jenderal Sudirman, bagaimana sih riwayat seorang Presiden Soekarno. Nah, seperti itu. Jadi sejarah di Indonesia lebih dikaitkan ke riwayat-riwayat atau cerita hidup seseorang. Nah, kalau di Indonesia. Nah, seperti itu adik, kata sejarah dari Arab, kemudian istilah Inggris disebut history, kemudian di Indonesia syajarah itu lebih disebut dengan sejarah. Nah, seperti itu ya. Itu pengertian sederhana aja. Agar lebih jelas sebenarnya sejarah itu seperti apa, kita akan bahas sekarang. Kalau menurut para ahli ya, ini saya langsung bacakan ya. Kalau menurut Herodotus. Nah, seorang bapak sejarah yang bernama Herodotus ini mengatakan bahwa sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, seperti itu menurut Herodotus. Nah, Herodotus ini sering disebut dengan bapaknya sejarah. Nah, saya ulang, Herodotus mengatakan sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Maksudnya keadaan manusia pada masa itu. Nah, seperti itu Dedek. Kemudian ada lagi komentar para ahli yang terkenal, bagaimana sih sebenarnya para ahli mengatakan sejarah itu seperti apa. Tokoh yang bernama Muhyamin, beliau mengartikan sejarah itu dengan berbeda. Nah, Muhyamin mengatakan sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Nah, kalau menurut Muhyamin ini, kalau dibilang ada bahan kenyataan, artinya sejarah itu memang harus ada bukti-buktinya. Benar ya, memang harus ada bukti-buktinya. Contoh ya, peradaban Buddha di Indonesia, buktinya apa? Ada Candi Borobudur. Nah, itu bukti peradaban Buddha di Indonesia itu benar-benar nyata. Buktinya apa? Yaitu Candi Borobudur. Nah, bukti misalnya peradaban Hindu Siwa di Indonesia, apakah ada buktinya? Ada, yaitu Candi Prambanan. Nah, seperti kita ketahui, Candi Prambanan itu di dalamnya itu ada Candi Trimurti ya.
di dalam Candi Prambanan itu ada Candi Trimurti, candinya Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah seperti itu ya. Jadi apakah peradaban Hindu di Indonesia itu benar-benar ada buktinya? Ya, yaitu Candi Prambanan. Nah seperti itu ya, kalau kita mengkaitkan sejarah dengan bahan kenyataan sesuai pendapat Muhyamin tadi. Nah seperti itu adik-adik, biar tidak lama ya, kelamaan nanti jadinya kurang menarik. Nah seperti itu, kalau soalnya cuma 2 adik-adik ya, sebutkan pengertian, jelaskan pengertian sejarah menurut Herodotus. Nah itu pertanyaan nomor 1 atau soal nomor 1. Kemudian yang nomor 2, jelaskan pengertian sejarah menurut Muhyamin. Nah itu nomor 2 adik-adik. Nah saya juga akan tulis di sini ya biar lebih jelas, soalnya cuma 2. Nanti jawabannya seperti biasa bisa di share di Classroom. Nah sekian adik-adik, terima kasih, tetap semangat belajar, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih, sampai jumpa.